Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman pemilih dan juga teman parpol se-Kabupaten Bogor. Selamat berjumpa kembali di podcast Kormanya Kabupaten Bogor sebagai sarana kami mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. Nah, dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor ini, kami KPU Kabupaten Bogor memberikan kesempatan kepada seluruh pimpinan parpol, yaitu ketua dan sekretaris, untuk diundang dan menjadi narasumber di podcast Kormanya Kabupaten Bogor. Ini tiada lain tiada bukan adalah supaya tahapan ini tersosialisasikan ke masyarakat. Tahapan ini tersosialisasikan ke konstituen parpol bahwa parpol A, parpol B dan seterusnya itu sudah mendaftar seperti itu kira-kira. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Bapak? Alhamdulillah. Saya dengan siapa ini bisa di? Ya, saya Arif Abdi selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor. Bapak? Saya Hadi Permadi Dalung sebagai Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bogor. Oke, jadi saya sekarang sudah berbicara dengan Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bogor. Bapak juga anggota DPD Kabupaten Bogor ya? Alhamdulillah saat ini juga sebagai anggota DPD. Sama Bapak juga ya? Sama. Oh, Bapak dari Dapil 1, kalau Bapak Iya. Dari Dapil 5. Ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya. Bisa nanti tim-tang aja menjawabnya, bisa mau ditambahkan sama Pak Sekretaris, bisa juga Pak. Pemenuhan, maksud saya berapa nih calon anggota DPRD Kabupaten Bogor yang didaftarkan oleh teman-teman dari DPD PAN ini, dan termasuk di dalamnya kuota pemenuhan kuota perempuan 30%. Ya, siapa DPD PAN Kabupaten Bogor pada hari ini melakukan tahapan pendaftaran calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Amanat Nasional, dan semuanya itu berjumlah sesuai dengan kursi DPRD Kabupaten Bogor itu sebanyak 55 orang, dan itu juga sudah memenuhi kuota 30% perempuan. Kalau boleh tahu ada lebih 30 berarti ya bisa? Ya, lebih 30, 31, 32%. Intinya kepenuhan 30% Sudah terpenuhi. Keterwakilan 30% sudah terpenuhi. Aman lah gitu ya. Aman, alhamdulillah. Kan ini adalah amanah undang-undang yang harus dipenuhi oleh semua partai politik. Kalau boleh tahu profilnya seperti apa ya? Jadi caleg-caleg yang diusung oleh teman-teman di PAN ini, profilnya, profesinya misalnya seperti itu. Kalau profilnya tuh berbagai macam profesi tadinya ya. Ada yang dia sebagai politikus dari kader kami juga ada, kemudian juga ada juga yang dia profesi advokat, ada juga pengusaha, dan memang ini juga dari semua unsur, ada yang dari milenial, ada yang dari mantan kepala desa juga ada. Ada artisnya tidak? Biasanya PAN suka ada artisnya. Kalau di pusat ada. Oh, di Kalau pusat. kami ada satu. Oh. Nah, ibu namanya Bu Endang, Bu Tanti panggilannya. Itu beliau mencalonkan dari Dapil 2. Jadi kalau untuk calon pusat DPR kan di Kabupaten Bogor nih kan satu dapil ya, provinsi itu ada berarti calon dari apa namanya Untuk pusat. PAN untuk pusat. Primus. Ada Primus Yustisio Masih beliau ya, Masih. calon kan di apa di Kabupaten Bogor. Tentunya kan setiap partai politik ketika mengikuti kontestasi ya pasti ada target dong Ya. gitu ya. Target apa itu per dapil atau secara keseluruhan untuk di DPRD Kabupaten Bogor ini, bahkan kalau itu kan bisa juga DPD ini dibebani target juga untuk DPRD provinsi, untuk DPRD juga. Seperti apa itu targetnya Pak?
Kalau target kami di kabupaten ini 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi, kemudian DPRD provinsinya terpenuhi 1 kursi, kemudian juga DPRD-nya 1 kursi. Kalau boleh tahu yang 8 kursi untuk DPR Kabupaten dapil mana saja itu, Pak? Semua dapil terpenuhi, ada dapil, satu gitu ya. ada 2 dapil itu yang kami berupaya itu dia menjadi 2 kursi. Itu dapil mana itu? Ya, insya Allah di dapil 5 sama dapil 6. Dapil 5 sama dapil 6. Ya. Oke. Iya. Dalam rangka nih memenuhi target ya perolehan suara ataupun perolehan kursi baik itu untuk DPR, DPRD provinsi, kabupaten ya. Apa saja nih upaya yang telah sedang dan akan dilakukan oleh teman-teman PAN? Yang pasti pertama kita mau turun ke bawah. Oke. Ya, harus memang jangan tinggal diam di tempat, harus ketemu dengan masyarakat, dengan calon-calon pemilih, dan yang seterusnya kita juga punya sistem yang memang kita nggak buka dulu. Kalau dibuka nanti takutnya contek orang ini. Oh, iya. Jadi tidak akan, makanya tidak mau ngasih bocoran ya? Nggak dibocorkan supaya kita bisa apa yang disampaikan ketua tadi, Okay. 8 kursi mungkin lebih dari 8 kursi. Iya, iya. Ya, itu mungkin. Di target jelas ya 8 kursi, pastilah ada upaya-upaya proteksi. Oh, iya. Itu wajib lah, harus mendekati konstituen ya. Gitu. Next, kan ini ada kemungkinan nih sistemnya berubah ya. Ini nih yang sekarang lagi diintip-intip sama teman-teman, terutama para caleg ya gitu ya, gitu. Ada pengaruhnya lah katanya ke seseorang yang mau mencalonkan atau tidak gitu ya. Ini bagaimana nih kesiapan teman-teman di Partai Amanat Nasional ketika misalkan tetap proporsional, terbuka, atau berganti menjadi proporsional tertutup? Gitu. Intinya sih kami semua caleg itu juga sudah kami seleksi ya Pak, semuanya. Dan ini semua caleg-caleg yang kami daftarkan ini adalah caleg yang memang siap sistem apapun yang akan terjadi, baik itu terbuka maupun tertutup. Jadi intinya kalau memang suatu waktu juga perubahan terjadi menjadi sistem tertutup, ya kami juga sudah siap. Nah, oleh karena itu pada waktu pendaftaran caleg itu juga memang ini udah kami saring. Memang ini dilematis Pak kemarin. Iya. Mereka banyak ragu-ragu antara tertutup terbuka sehingga banyak memang yang akhirnya juga mengundurkan diri pada waktu proses pendaftaran itu karena dia khawatir ini tertutup gitu. Tapi bagi kami yang sudah kami daftarkan ini semuanya ini memang siap Pak. Mau tertutup terbuka bagi kami sama saja, tapi mudah-mudahan yang kami harapkan adalah tetap terbuka Pak. Oh, iya. Nah, karena memang dari awal PAN ini kan selalu mengharapkan ini sistem terbuka. Karena dengan sistem terbuka itu kita tahu partai kami ini adalah partai caleg Pak. Suara itu dari caleg yang besar. Iya, iya. Sehingga kami mengharapkan ini sistem terbuka tetap terjadi untuk pemilu legislatif 2024. Jadi dengan terbuka ini lebih dikedepankan kedaulatan rakyat gitu ya. Ya, begitu. Demokrasi. Demokrasi. Gitu. Kalau bagi kami sih sama ya. Jadi mau sistem apapun yang digunakan ya kita mengikuti pasti ya undang-undang ya. Jadi, tapi kalau KPU kan sebenarnya enaknya tertutup jadi enak gitu. Kalau pusing ya. Walaupun itu, tapi apapun ya harus kita terima. Penyelenggara juga harus menerima sistem ketika tidak berubah atau ketika berubah sekalipun ya. Teman-teman parpol memang harus seperti itu ya. Harapan teman-teman di partai politik khususnya di PAN terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ya, maksud saya harapan untuk teman-teman partai politiknya sendiri, misalnya terkait dengan target atau juga harapan terhadap penyelenggaraannya seperti itu. Harapan teman-teman di PAN seperti apa? Ya, kami berharap ya kedepannya lebih baik lagi. Walaupun yang selama ini sudah baik Pak, sudah baik ya mungkin bisa lebih baik lagi. Karena kita tahu pada waktu yang tahun 2019 itu kan banyak yang terjadi masalah tragedi terlalu berlarut perhitungan itu, Iya. sehingga banyak yang
PPK, PPS ya Pak, Iya, di TPS itu, KPPS itu kan banyak yang mengalami sakit atau meninggal. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih baik di tahun 2024 nanti. Baik itu cara sistem perhitungannya biar lebih cepat selesai itu. Kalau sekarang sih memang ada pembatasan usia ya Pak di anggota KPPS itu. Jadi maksimal 55 tahun. Nah ini untuk mengantisipasi adanya kelelahan. Dan juga kan memang yang banyak sakit meninggal itu adalah KPPS sudah sepuh lah di atas 60 seperti itu. Makanya KPU mengantisipasi dengan membuat aturan anggota KPPS itu maksimal berusia 55 tahun gitu ya. Saran masukan untuk KPU khususnya untuk KPU Kabupaten Bogor seperti apa? Silakan disampaikan. Ya, kalau menurut pelayanan kami seperti apa? Gitu. Ya, yang pasti KPUD Kabupaten Bogor dari dulu sampai sekarang, dari pas kita jadi anggota DPRD dan kita ini di partai politik, selalu welcome dengan partai-partai politik. Malah sebelum ada event pileg, pilkada ataupun pilpres, ya kita sering ketemu. Kadang-kadang dari KPUD datang juga kan ke tempat partai politik, ya kan? Nah, jadi silaturahmi untuklah mensinergikan itu, komunikasi itu, ya insya Allah ke depan lebih sinergi lagi, lebih bagus lagi, supaya tidak ada apa-apalah pokoknya itu. Yang pasti saya yang disampaikan ketua tadi masalah terbuka tertutup. Memang PAN udah siap mau terbuka mau tertutup, tapi memang kita mengharapkan untuk terbuka, profesional terbuka, karena 2009 ya PAN itu udah dinyatakan terbuka di internal partai. Nah, suara terbanyak itu pun kita udah menandatangani di notaris segala macam ya. Nah, singkat cerita, ada salah satu partai yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kan terbuka semuanya. Nah, ini pun juga masa Mahkamah Konstitusi yang menyatakan itu terbuka kok sekarang jadi tertutup, kan kayaknya kurang bagus gitu kan. Jadi ya udahlah, ini lebih demokrasi kalau menurut saya gitu. Itu mungkin harapan teman-teman PAN ya tetap terbuka. Ya. Oke. Barangkali karena kita dibatasi durasi waktu ya. Kita hanya ada waktu 15 menit di sini. Terima kasih nih sudah bisa hadir di podcast Kornenya Kabupaten Bogor. Sukses selalu, sehat selalu, dan saya akan coba tutup podcast ini dengan sebuah pantun ya. Oke. Burung pipit, burung nuri terbang di atas dahan. Kita semua mohon pamit undur diri kepada pemilik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pasti